Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan masih dilancarkan ibadah puasanya. Meskipun mungkin ada sebagian dari kita yang udah mulai menggeh-menggeh, udah mulai loyo ya, dan semangatnya udah makin terkuras nih, karena energinya juga udah makin menipis. Oh ya, ini berarti puasa keberapa ya teman-teman? 17 kah ya? 17 ya. Bentar lagi ya, kayaknya udah mulai persiapan nih pada nyicil-nyicil kepentingan atau keperluan lebaran. Untuk aku pribadi malah sebenarnya tuh belum ya teman-teman. Aku masih disibukkan dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai apa ya, sambil ngurusin kegiatan lainnya. Teman-teman, untuk aktivitas menuju minggu keberapa berarti ya? Minggu ketiga Ramadan berarti ya. Ini pada sibuk apa? Untuk yang sebagian THR-nya udah pada cair sih mungkin udah mulai sibuk belanja ya, dan ngelis gitu apa aja yang mau dibelanjain untuk persiapan lebaran. Tapi yang mungkin THR-nya belum cair ya masih bersabar. Apalagi yang nggak punya THR kayak aku. Tapi loh, surprisingly aku seneng banget kemarin baca komenan dari teman-teman yang mana tuh pada komen katanya tuh sekarang uang THR udah nggak terlalu di euforiakan atau difungsikan secara berlebihan ya, karena rata-rata udah pada persiapan budget dari jauh-jauh hari, dari tabungan lebaran yang udah mulai ditabung dari setelah lebaran tahun kemarin. Wah, itu sih sangat menginspirasi jujur ya buat aku pribadi, dan aku juga pengen nih nanti memulai setelah lebaran untuk nabung kebutuhan lebaran tahun depan ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. By the way, di sini tuh aku lagi bersih-bersih di area si wastafel karena setiap hari memang ada cucian perabotan ya. Kadang-kadang tuh kan masak, terus juga sisa sahur, perabotan sisa buka puasa sih biasanya aku cuci ya sebelum tidur. Tapi kayak setelah sahur, terus kayak perabotan food container gitu-gitulah ya numpuk di sini. Apalagi aku tuh masih kayak bebikinan cemilan juga. Jadi agak lumayan yang harus diberesin. Oh ya, ini berhubung menuju hari kemenangan semakin mendekat, mungkin ada beberapa juga yang udah pada sibuk mau ngelis belanjaan gitu ya. Aku mau sharing-sharing juga mengenai hidup minimalis, terutama tentang belanja keinginan atau belanja kebutuhan. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan ya teman-teman, antara keinginan dan kebutuhan itu sendiri meskipun tergolong dalam aktivitas berbelanjanya. Apalagi menyambut momen besar Hari Raya Idul Fitri, di mana hari kemenangan kita setelah berjuang kurang lebih 1 bulan berpuasa ya teman-teman. Rasa-rasanya tuh kayak nggak sabar, rasa-rasanya tuh seneng dan euforia banget. Setiap orang pasti memiliki perasaan yang sama. Begitu pula dengan aku. Namun kita tetap harus menjaga budget atau anggaran keuangan yang kita punya ya teman-teman. Ya, supaya sesuai dengan apa yang kita butuhin. Sebenarnya sah-sah aja sih belanja keinginan gitu ya, karena yang namanya orang hidup juga butuh hiburan, butuh reward buat diri sendiri. Ya butuh apresiasi lah ya, selama ini udah bekerja keras, cuman memang takarannya nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi teman-teman kita bisa ngelis gitu ya, bikin catatan apa aja sih yang kita butuhin kira-kira untuk acara lebaran nanti. Ya mungkin dari segi makanan, masakan, terus juga hal-hal lain yang udah masuk dalam tradisi dan kebiasaan. Mungkin ada sebagian yang nyiapin amplop-amplop THR gitu ya, atau bingkisan-bingkisan, itu bisa dicatat supaya anggarannya itu jelas. Jadi kita bisa kalkulasikan, bisa jumlahkan antara penghasilan yang kita dapat dengan pengeluaran yang nantinya akan kita keluarin. Jadi catatan ini tuh penting banget ya untuk mengetahui juga jumlah berapa sih misalnya takaran-takaran uang yang harus kita alokasikan dalam satu budget. Misalnya untuk kayak beli bingkisan, untuk beli baju lebaran, atau mungkin untuk kasih-kasih THR gitu. Jadinya supaya tidak terlalu kebablasan. Karena kadang-kadang saking senangnya kita tuh jadi lupa gitu ya teman-teman. Karena kan insya Allah ya, mudah-mudahan dalam setiap Ramadan kan pastinya diimbangi dengan diberikan rezeki yang lebih barokah dan melimpah. Biasanya suka lupa gitu karena senang, udahlah mumpung lagi momennya lebaran gitu ya, nggak tiap bulan ini gitu. Jadi kayak mengeluarkan uangnya tuh dengan lost doll, bahasanya kok lost doll, dengan tanpa rem gitu. Jadi harus kita catat dulu, bikin catatan kira-kira tuh seberapa gitu ya pantasnya atau seberapa butuhnya.
Terus juga apakah mungkin kita sekeluarga perlu nggak nih untuk beli baju baru atau mungkin sepatu baru gitu. Jadi bisa dihitung-hitung dengan lebih detail supaya nantinya setelah lebaran anggarannya tuh masih ada uang yang kita pegang setidaknya untuk dana cadangan ya. Biasanya setelah lebaran langsung ada undangan tuh. Jadi ini harusnya jangan sampai nol gitu. Jadi catatan ini penting ya, meskipun sebenarnya kadang tuh orang banyak menganggap sepele gitu, ngapain sih yang namanya keuangan rumah tangga atau pengeluaran rumah tangga pakai dicatat-catat. Padahal sebenarnya yang dianggap sepele itu kan memerlukan budget yang lumayan besar. Ya jangan sepelein kebutuhan rumah tangga juga ya, karena tuh eh, semakin disepelein kadang malah semakin jadi PR gitu ya. Karena kan untuk sekarang-sekarang ini di mana tuh kebanyakan orang mau nggak mau udah harus berhemat karena memang kebutuhan hidup udah makin tinggi. Terus untuk mencari penghasilan tambahan agak lumayan susah di zaman sekarang. Kemarin juga ada yang komen dari Mbak Tri ya. Jadi itu lebih memilih berhemat daripada menambah penghasilan tambahan katanya, karena memang mau cari penghasilan tambahan agak susah di zaman sekarang. Ya memang umumnya tuh ya berita yang kita dengar lagi ada berita tentang penurunan daya beli masyarakat yang sebenarnya tuh udah dari tahun-tahun lalu. Cuman memang tahun ini tuh lebih kerasa ya dan lebih bisa terlihat gitu. Jadinya ya memang ketika kita mau usaha jualan ya harus bersiap gitu. Mungkin pendapatan yang dihasilkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, momen besar seperti Ramadan Lebaran ini sebenarnya juga bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari ya, seperti yang sudah kebanyakan bunda-bunda dan teman-teman lakukan dengan melakukan tabungan atau menyisihkan sebagian uang untuk ditabung untuk persiapan Ramadan dan Lebaran. Jadinya tuh kayak tidak mengganggu budget anggaran untuk bulan ini gitu. Jadi kayak dijalani aja deh, nggak seperti bulan-bulan biasanya. Mungkin bisa dimulai dari nominal kecil, nabung kayak sisa-sisa uang belanjaan atau uang jajan juga bisa ya. Meskipun ya teman-teman di sini tuh aku sangat paham gitu ya. Untuk sekarang-sekarang ini tuh kayaknya budget anggaran nggak bisa sisa lebih banyak ya. Aku pun kayak gitu, kayaknya tuh udah pas atau ngepres aja tuh udah alhamdulillah, yang penting cukup, nggak over budget gitu. Karena ya memang mau nggak mau kita tuh sedang menghadapi situasi ekonomi yang lumayan lesu ya. Jangankan keuangan rumah tangga yang kita punya gitu, keuangan negara pun kan katanya defisit anggarannya begitulah. Tantangan ekonomi juga makin tahun makin besar, makanya kita harus benar-benar sadar dan melek keuangan supaya tuh kitanya juga nggak tiba-tiba kecolongan atau tiba-tiba kebablasan gitu. Jadinya anggaran yang kita punya tuh setidaknya bisa lah untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari maupun kebutuhan rumah tangga. Jadi kayak jadi jangan sampai kurang-kurang atau ngutang di luaran sana ya. Karena kalau udah kejebak utang nih ya, udah susah gitu kadang tuh bangkitnya. Bulan berikutnya tuh udah penghasilan udah kepotong untuk bayar hutang dan lain-lainnya, akan semakin sulit ya mengelola keuangan. Tapi sih ya, meskipun kondisi ekonomi sekarang ini lagi kurang baik-baik saja, tapi ada kalanya usaha juga perlu kita coba ya. Apalagi kan ini momen besar Ramadan dan Lebaran. Meskipun daya beli masyarakat menurun, tapi tidak mengecilkan hati mungkin untuk sebagian orang-orang yang memang mencari penghasilan tambahan lewat berjualan. Karena kan tetap ada yang dibutuhin di momen besar seperti ini. Terkhusus kayak untuk barang-barang konsumsi ya, barang makanan gitu, makanan siap saji, siap santap gitu biasanya lebih dibutuhkan karena banyak juga orang yang kadang nggak sempat masak. Untuk baju lebaran juga katanya ya di pasar juga sekarang tuh daya belinya merosot gitu ya. Ya mungkin karena sekarang perkembangan zaman juga, dimana sekarang orang-orang tuh lebih nyaman belanja online gitu, jadi jarang gitu yang visit ke offline store-nya ya atau ke tokonya langsung. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berinovasi sih ya, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga ekonominya bisa stabil kembali.
ibaratnya tuh perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik lagi, supaya nanti bisa dibukakan juga lapangan pekerjaan juga ya untuk para karyawan, apalagi terkhusus yang udah pada kena PHK. Ya Allah, aku sebenarnya tuh ya gimana ya, prihatin banget gitu dengan kondisi saat ini. Tapi ya apa daya, kita kan hanya ibu rumah tangga gitu ya teman-teman, yang hanya bisa membantu dengan upaya mencukupkan diri supaya tidak over budget, tidak masuk ke dalam jurang hutang gitu ya. Apalagi sekarang tuh kan yang namanya sistem hutang udah semakin mudah lewat online, lewat paylater dan lain-lain. Jadinya jangan sampailah kita ikut-ikutan ke arah situ. Nah, yang berikutnya adalah kita harus punya barang prioritas yang akan dibeli gitu ya, untuk kayak menuju lebaran yang sebentar lagi kita berjumpa insya Allah. Jadi jangan sampai apa-apa dibeli tapi kita nggak butuh, baik barang konsumsi maupun barang fashion dan barang-barang lainnya. Biasanya tuh kalau tradisi sebelum lebaran ada juga yang kayak apa tuh, beres-beresin rumah gitu ya, kayak ngecat rumah gitu-gitu. Kayak aku rasa sih itu malah jauh lebih bermanfaat ya, daripada kayak belanja-belanja yang kurang penting gitu. Jadi ya untuk konsumsi, untuk suguhan, belanjain secukupnya, seperlunya. Kalau bisa bikin list apa aja yang mau dibeli. Terus untuk barang fashion juga jangan mepet beli baju lebaran pas sebelum hari raya ya. Biasanya tuh harganya udah pada mahal dan juga modelnya udah terbatas. Mana rame pula, macet di jalan. Kayaknya kurang efektif untuk dilakukan. Makanya mungkin untuk kendala-kendala yang kita hadapi di tahun ini bisa jadi untuk pembelajaran di tahun depan. By the way teman-teman, ini tuh dilanjut aktivitas malam harinya ya, setelah buka puasa. Jadi aku tadi siangnya ada bebenah, terus aku skip kegiatan sore. Nah ini tuh setelah buka puasa, tadi suami aku tuh kayak bawa bakso sama usus crispy, jadi aku nggak masak, cuma masak nasi. Ini lagi pengen dibikinin martabak telur rumahan. Ya aku pakainya telur aja ya sama daun bawang, terus kayak pakai kulit lumpia gitu. Ini menghemat juga lah daripada beli di luar gitu kan, 20.000, 25.000. Sayang kalau sekali jajan segitu. Nah, mudah-mudahan sih nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya ya teman-teman. Teruntuk untuk lebarannya lancar-lancar, yang mungkin sebagian teman-teman ada yang mudik. Ini dana mudik juga lumayan ini ya, memakan anggaran, tapi nggak apa-apa lah, orang mudik itu kan baik ya, mau ketemu bareng keluarga gitu. Jadi mudah-mudahan tuh ada keberkahan, terus juga rezekinya digantikan dengan yang lebih baik, yang lebih besar lagi, karena insya Allah ketika bertemu dengan keluarga itu kan ada doa yang terselip di dalamnya, bersilaturahmi, dan silaturahmi itu kan malah justru menambah rezeki insya Allah. Dan yang tidak mudik tetap bersemangat ya. Aku sebenarnya nggak mudik, dibilang mudik nggak sih ya, masih satu ini loh, kabupaten tempat tinggalnya sama orang tua dan mertua. Jadi mudik-mudik ala-ala gitu, mudik deket yang setengah jam sampai. Ya tetap aja ya teman-teman, ada yang dipersiapkan. Mudah-mudahan ini aku juga bisa bersemangat untuk terus bisa update video-video untuk menyapa teman-teman. Dan sebenarnya tuh bukan membagikan informasi atau pengalaman ya, tapi saling berbagi pengalaman dan informasi aja. Karena aku juga sebenarnya jujur mengambil banyak sekali manfaat dari komentar teman-teman semua, dan karena itu pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga ya. Mungkin apa yang dialami teman-teman itu belum pernah aku alami, jadinya bisa dijadikan pelajaran dan pengalaman untuk aku, dan mungkin sebaliknya juga. Jadi kita tuh di sini saling interaksi aja ya. Oke teman-teman, ini martabaknya udah matang, nanti tinggal pakai cabai rawit. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, dan juga mudah-mudahan bisa menghibur ya, dan menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Tetap semangat untuk beraktivitas di hari puasa yang udah hari banyak ini ya, berapa hari ke-17. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga, kita saling mendoakan yang baik. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.